Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, anugerah-Mu sungguh baik di mana kami masih bisa bangun di pagi hari ini untuk mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menyinari kami dengan kasih setia-Mu dan bukalah hati kami agar kami dapat mencerna apa yang ingin firman-Mu tegur pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan nama-Mu hanya dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mungkin dan pasti ketika orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita akan mengalami kesedihan. Kita akan mengalami kesedihan ketika kita berpisah dengan keluarga kita, pacar kita, kekasih kita. Baik itu berpisah ketika ia pergi keluar kota untuk bekerja, berpisah untuk LDR, atau berpisah meninggalkan dunia ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa perpisahan antar manusia adalah perpisahan yang terbatas. Dan itu sangat berbeda ketika halnya murid-murid Yesus mengalami perpisahan dengan Yesus di ayat yang ke-7. Ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya, memang tidak akan ada lagi kontak fisik antara Yesus dan murid-muridnya. Tetapi perpisahan tersebut membuahkan Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini akan memberikan murid-muridnya penghiburan, sukacita, di mana ketika mereka nanti akan melanjutkan pelayanan Yesus, mereka akan mengalami kesukaran yang lebih besar karena dunia tidak menyukai keselamatan dari Yesus. Tetapi Roh Kudus kemudian akan menguatkan murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi Kristus hingga saat ini. Demikianlah dengan kita. Ketika kita di dunia ini mengalami penderitaan, baik secara fisik, mengalami penderitaan baik secara rohani, dihina hanya karena iman kita kepada Kristus Yesus, percayalah bahwa Roh Kudus sebagai bagian dari Tritunggal Allah menghibur kita sekalian. Roh Kudus akan menghibur kita, menyempurnakan hati kita, menghibur kita dalam setiap kesedihan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa respon kita? Apa respon kita terhadap keselamatan yang Yesus berikan? Apa respon kita terhadap penghiburan yang Roh Kudus berikan? Saya ajak kita semua di pagi hari ini menghayati penghiburan Roh Kudus di dalam hati kita, agar kita terus bersukacita kepada Tuhan dan menjadi saksi Kristus, baik itu di tempat kerja, di rumah, maupun dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini sungguh menegur kami, di mana kitab Yohanes mengingatkan kami, di mana firman-Mu Tuhan menampar kami agar kami selalu setia kepadamu dan selalu mengingat akan penghiburan oleh Roh Kudus. Berikanlah kami Tuhan hati dan pikiran
hikmat dan kesungguhan agar kami dapat selalu setia kepadamu. Kiranya Tuhan Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang menyebarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, janganlah tinggalkan kami Tuhan di dalam setiap kesedihan kami. Berikanlah kami setiap hari penghiburan agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, berkati Tuhan aktivitas kami sehari-hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, agar kami dapat selalu merasakan berkat-Mu dan setia di dalam nama-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, sempurnakan Tuhan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Allah Bapa, Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi.